hati-hati Aura. Iya, itu. Itu kenapa itu? Tolongin, Ayo, tolongin. yuk. Bu, kenapa, Bu? Bu, Kenapa, Bu? Copot ini. Teman-teman, pada cuplikan tadi yang dialami oleh ibu petani, kenapa ya? Kalau kalian kepo, simak penjelasan berikut ini. Oke, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan inhibisi asetilkolinesterase yang dimana itu mengandung organofosfat atau enggak karbamat. Yang dimana pestisida organofosfat sendiri itu cara kerjanya bereaksi dengan menghambat enzim asetilkolinesterase atau ACHE. Yang dimana itu bisa menyebabkan akumulasi asetilkolin di bagian sinaps ataupun di sinaps. Akumulasi ini tersebut itu bisa membuat overstimulasi reseptor nikotinik yang dimana bisa menghasilkan kram dan kelemahan otot termasuk otot pernafasan. Namun juga di sisi lain ada juga efek terhadap komponen pusat pernafasan termasuk apnea dan depresi pusat pernafasan yang dimana itu bisa berkontribusi besar terhadap gagal pernafasan. Lalu menurut studi di beberapa negara bahwasanya petani yang sering terpapar OB dan juga karbomat itu mengalami penurunan fungsi paru-paru atau spirometri yang dimana juga bisa menyebabkan gejala pernafasan yang lebih banyak dan juga prevalensi penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang stres oksidatif dan kerusakan sel. Dengan contohnya adalah paraquat, di mana dalam kasus ini pestisida itu menimbulkan toksisitas melalui mekanisme redox cycling. Nah, redox cycling itu bagaimana? Setelah lagi saya akan menjelaskannya. Dengan yang sebelumnya saya sudah jelaskan, contohnya itu paraquat, di mana paraquat sendiri itu menerima dan melepaskan elektron secara berulang kali, di mana itu bisa menghasilkan radikal bebas reaktif seperti superoksida. Dengan adanya radikal bebas ini, itu bisa menyerang membran dan DNA sel dalam tubuh, di mana itu juga bisa menyebabkan yang namanya stres oksidatif berat. Dan efek paling nyatanya itu adanya di mitokondria, yang dimana itu bisa menyebabkan kerusakan hingga gagalnya menghasilkan energi, sehingga sel itu akhirnya bisa mengalami kematian. Adalah modulasi kanal ion. Dengan itu terjadi di beberapa golongan, seperti golongan piretroid. Dengan golongan piretroid sendiri, itu bekerja dengan cara mengikat kanal natrium dalam membran neuron. Dan terbentuknya ikatan tersebut itu bisa membuat kanal natrium itu terbuka lebih lama sehingga terjadinya depolarisasi secara berlangsung yang dimana itu terjadi terus menerus yang dimana itu bisa mengakibatkan neuron tersebut itu menjadi hiperaktif sehingga munculnya beberapa gejala seperti tremor hingga kejang. Beberapa piretroid atau beberapa golongan piretroid itu juga bisa mempengaruhi kanal klorida yang dikendalikan oleh GABA sehingga itu bisa menurunkan inhibisi neuron dan makin memperberat hiperaktivitas itu sendiri. Dan yang terakhir itu mekanisme lain atau enggak efek samping lainnya. Selain mekanisme utama tadi itu juga ada efek samping atau efek lainnya dari pestisida. Misalnya golongan organoklorin itu dapat mengganggu reseptor GABA sehingga terjadinya hambatan sinyal saraf itu bisa berkurang dan juga menimbulkan kejang. Dan juga ada beberapa insektida lainnya itu bisa itu terbukti bersifat endokrin disruptor, di mana itu cara kerjanya itu meniru atau enggak menghambat hormon sehingga mempengaruhi sistem reproduksi. Dan juga paparan kronis pestisida itu juga bisa merusak mitokondria dan juga bisa memicu stres oksidatif jangka panjang dan juga dikaitkan dengan risiko penyakit neurogeneratif dan juga kanker. Nah, pada pasien yang mengalami keracunan pestisida organofosfat, dapat timbul beberapa gejala klinis yang meliputi gejala muskarinik yang digambarkan dengan dumbbells, di mana D merupakan defecation atau BAB yang tidak terkendali, dan diaphoresis yang merupakan berkeringat secara berlebihan. Yang selanjutnya U merupakan urination, di mana pasien akan buang air kecil secara terus-menerus. Lalu M merupakan miosis, di mana pupil mata akan mengecil yang menyebabkan pandangan menjadi buram. B merupakan bronkospasma atau bronkorea yang menyebabkan pasien menjadi sesak nafas. Yang selanjutnya E merupakan emesis, yang dimana pasien mengalami mual atau muntah secara terus-menerus. Lalu L merupakan lacrimation, di mana mata akan berair secara terus-menerus. Lalu S merupakan salivation, di mana mulut penuh dengan air liur. Yang selanjutnya adalah gejala nikotinik yang meliputi fasikulasi otot, kram otot, kelemahan otot, paralisis otot pernafasan, hipertensi, dan takikardia atau jantung berdegup dengan cepat. Yang terakhir adalah gejala sistem saraf pusat yang meliputi gelisah, kejang, dan juga koma.
Selanjutnya yaitu langkah penanganan keracunan organofosfat dari pestisida. Nah, penanganan keracunan ini harus dimulai dari prinsip dasar kegawat daruratan yaitu ABCDE atau ABCDE, di mana pertama kita pastikan jalan nafas atau airway pasien ini tetap terbuka karena sekresi yang berlebihan atau muntah dapat menyumbat saluran pernafasan. Setelah itu, evaluasi breathing atau kita berikan oksigen dan lakukan ventilasi bila terjadi depresi nafas. Dan yang selanjutnya yaitu kita periksa circulation dengan memonitor tekanan darah, nadi, serta segera pasang akses intravena untuk resusitasi cairan jika diperlukan. Nah, kondisi disability atau status neurologis dinilai melalui kesadaran pasien, sekaligus mewaspadai kemungkinan adanya kejang. Akhirnya, dilakukanlah pemeriksaan exposure dengan melihat seluruh tubuh pasien, melepaskan pakaian terkontaminasi, dan mencuci kulit untuk mencegah penyerapan racun lebih lanjut. Kondisi dasar ini telah stabil, langkah berikutnya adalah eliminasi racun. Bila paparan berasal dari kulit, pakaian harus segera dilepas dan area tubuh dicuci dengan sabun serta air mengalir. Pada paparan melalui saluran cerna, ini dapat dipertimbangkan oleh tes lambung bila pasien datang dalam waktu singkat setelah konsumsi racun. Dan juga diperlukan arang aktif, itu bisa digunakan untuk mengurangi absorpsi racun. Namun, eliminasi saja itu tidak cukup. Pada kasus keracunan tertentu seperti organofosfat, ini pemberian antidotum menjadi kunci. Atropin diberikan untuk mengatasi gejala muskarinik berupa sekresi yang berlebihan, bradikardia, dan bronkospasme. Sementara itu, palidoxim itu dapat juga digunakan untuk berfungsi meregenerasi asetilkolinesterase yang terikat racun, sehingga efektif bila diberikan sedini mungkin. Di samping antidotum, pasien ini tetap memerlukan terapi sportif yang mencakup pemberian oksigen, cairan intravena, kontrol kejang dengan benzodiazepin, serta monitoring ketat fungsi vital. Nah, dukungan ini sangat penting karena keracunan sering menimbulkan gangguan multisistem yang tidak bisa diatasi hanya dengan antidotum. Akhirnya, pasien dengan gejala sedang hingga berat ini harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas perawatan intensif. Di sana, terapi lanjutan dapat diberikan mulai dari pemantauan fungsi vital yang berkesinambungan hingga penanganan komplikasi. Rujukan ini bukan hanya untuk keselamatan pasien, tapi juga untuk memastikan terapi jangka panjang dapat berjalan sesuai standar. Dengan demikian, alur penanganan keracunan ini merupakan suatu rangkaian yang saling terhubung, dimulai dari stabilisasi awal dengan ABCDE, dilanjutkan dengan eliminasi racun, kemudian pemberian antidotum, didukung oleh terapi sportif, dan akhirnya rujukan ke fasilitas kesehatan yang memadai. Selanjutnya kita masuk ke materi edukasi pencegahan agar terhindar dari keracunan pestisida. Yang pertama, kita bisa menggunakan APD seperti masker, sarung tangan, sepatu, maupun baju berlengan panjang. Kemudian, saat menyemprotkan pestisida harus sesuai aturan dosis pada kemasan, serta saat penyemprotan harus searah dengan angin agar pestisida tidak balik kepada tubuh kita sendiri. Kemudian, hindari penyemprotan saat cuaca panas maupun sedang berangin kencang. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi yang kaya akan kalsium, magnesium, zinc, vitamin D, dan lain-lain. Nah, hal ini dapat kita peroleh dari makanan seperti susu, telur, ikan, dan lain-lain. Hal ini untuk membantu detoksifikasi dan meningkatkan imunitas pada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, segera hentikan aktivitas dan segera menghubungi medis jika dirasa mengalami gejala awal pada keracunan pestisida. Disarankan untuk selalu rutin periksa cek kesehatan pada puskesmas terdekat. Dan yang terakhir, selalu jaga kebersihan diri setelah kontak dengan pestisida, seperti mandi dengan sabun dan selalu mengganti pakaian saat setelah menyemprot pestisida.